Bukan Realme ya kayaknya kalau ada sebulan nggak rilis handphone baru. Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza di Project Review lagi, dan langsung aja di sini ada handphone yang masih anget, baru banget rilis, yaitu ini dia, Realme 9i. Harga retailnya bisa langsung lihat, ini dia untuk Realme 9i. Menarik atau enggak? Coba tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah, dan supaya kita nggak berlama-lama, langsung aja dimulai, ini dia pembahasannya. Bagian pertama yang jadi highlight oleh Realme untuk handphone barunya adalah soal chipset. Sementara ini adalah handphone Realme termurah dengan Snapdragon 680. Unit yang saya tes sekarang adalah versi 464 alias yang paling bawah, sedangkan alternatif di atasnya ada Realme 9i dengan RAM 6GB dan penyimpanan 128. Tambahan RAM virtual tetap tersedia tentu saja fiturnya. Unit saya ini maksimal 3GB, jadi ceritanya ya total 7GB. Sedangkan kalau unit yang satunya lagi itu dapat tambahan sampai 5GB. Jadi 6GB tambah 5GB totalnya sekitar 11GB. Untuk baterai di sini dia punya kapasitas 5000 mAh, dan yang baru untuk versi dengan huruf I adalah charging yang lebih cepat. Kalau dulu mentoknya 18 watt doang, sekarang naik jadi 33 watt dart charge. Untuk sebuah handphone dengan harga yang cukup terjangkau ya, 2 jutaan seperti ini, Realme 9i sebenarnya adalah handphone selayaknya Android dengan chipset yang sama. Punya performa yang baik dan nyaman dipakai, paling nggak ini udah memenuhi banget untuk kebutuhan user yang pakai handphonenya itu bukan buat kebut-kebutan alias pengen yang selalu cepet banget. Di bagian layar, Realme membawa ukuran 6,6 inci, Full HD Plus IPS LCD dengan refresh rate 90 Hz. Dari sini mungkin sebagian udah ngeh ya kalau secara specs ada penurunan dari segi refresh rate kalau kita bandingkan dengan Realme 8i. Pas lihat ini saya coba tanya-tanya dengan tim Realme-nya kenapa harus seperti itu, dan mereka bilang kalau itu terjadi satu poin dikurangi karena mereka juga meningkatkan di aspek lainnya, seperti itu tadi chipsetnya cukup kencang, ada charger yang cepat, dan juga stereo speaker. Jadi supaya experience tetap oke, tapi tidak membuat harganya beda jauh dengan versi yang sebelumnya. By the way, soal layarnya sendiri, kalau dari pengalaman pakai saya sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Refresh rate 90 Hz, kalau menurut saya ini masih cukup untuk banyak orang. Karena sebenarnya mayoritas user, apalagi buat kalangan orang biasa ya, bukan mereka yang savvy banget soal gadget, yang ngikutin banget perkembangannya, itu bedanya sebenarnya hampir nggak berasa. Scrolling pastinya tetap smooth, cukup responsif juga saat ditekan, dan tentunya masih enak banget untuk dipakai nonton. Tambah lagi di sini kan ada 2 speaker yang cukup kenceng, jadi menurut saya sih udah enak banget. Sekarang balik lagi kita ngomongin tentang performanya, saya masih bisa kok tetap nyaman pakai Realme 9i untuk macam-macam hal. Seperti misalnya kita ngecekin keributan di Twitter yang nggak pernah ada habisnya setiap hari, habis itu saya pindah ke Instagram untuk lihat story teman-teman, atau YouTubean untuk lihat perkembangan gadget dan segala macamnya. RAM 4GB plus 3GB yang ada ini sebenarnya masih cukup untuk multitasking, seperti misalnya kita pindah-pindah aplikasi atau menggunakan split screen sekalipun. Tapi emang kalau aplikasinya yang di-minimize di background itu nggak bisa banyak-banyak karena pasti bakal ketutup. Misal kayak saya lagi main game, terus saya minimize, terus saya buka WA, Instagram atau Twitter, pas balik lagi buka game itu kita mulai dari awal. Abis itu untuk soal gaming, Realme 9i sih sebenarnya menurut saya itu dia sama-sama aja dengan Android lain dengan chipset yang sama. Kayak misalnya kalau Realme sendiri mereka punya Realme 9. Tidak yang paling powerful dari segi settingan, tapi masih enak banget untuk dipakai. Ya minimal kalau buat mereka yang mungkin doyan push rank Mobile Legends atau mungkin main Stumble Guys ya, Fall Guys versi mobile yang lagi cukup populer, handphone baru Realme ini udah cukup banget untuk dipakai tanpa masalah. Buat baterai yang dibawa, lagi-lagi cukup baik ya, tipikal Snapdragon 680 yang sudah cukup efisien untuk pemakaian sehari-hari. Dengan pemakaian yang nggak super intensif, seharian saya sih nggak habis. Tapi kalaupun habis, ngecasnya pun juga lebih cepat dengan 33 watt dart charge, jadi kita nggak perlu nunggu terlalu lama. Sekarang lanjut kita ngebahas tentang kameranya. Ini juga penting nih. Realme 9i masih sama dengan saudaranya yang nggak pakai huruf I. Pakai 3 kamera di belakang, paling tinggi resolusi itu 50 megapiksel di kamera utama dengan bukaan lensa f1.8 atau sebutannya Realme sebagai Nightscape Camera. Temannya ada lensa makro, ada depth, serta ada satu juga di depan. Nggak ada lensa ultrawide, ini menurut saya sebenarnya agak cukup disayangkan sih ya, tapi Realme sebenarnya nggak satu-satunya handphone dengan susunan kayak gini, yang artinya konsumen yang oke-oke aja itu masih banyak. Ngeliat ke mode foto, apa yang ditawarkan sama Realme 9i emang nggak selengkap apa yang dibawa Realme di handphone yang lebih mahal. Salah satu contoh seperti mode street yang cukup populer itu nggak ada di sini.
Habis itu, saya juga pengen komentarin nih satu bagian yang agak aneh, yaitu di bagian pilihan video, yang mungkin bagi sebagian orang akan jadi kelihatan sedikit membingungkan. Kalau kita pencet, entah kenapa, mereka tuh harus nampilin 3 kayak gini. Mestinya sih menurut saya 2 aja cukup, dan setting yang dipakai itu di highlight, supaya lebih gampang untuk dilihat. Habis itu, saya juga lihat ada di bagian setting, yaitu namanya fingerprint shooting, atau mencet shutter kamera dengan menempelkan jari di sensor kayak gini. Udah lama banget loh saya nggak lihat fitur kayak gini sejak mayoritas handphone pindah menggunakan sensor sidik jari di layar. Dan dengan kehadirannya di Realme 9i, buat saya ini mungkin akan ngebantu untuk sebagian orang. Pas saya coba untuk foto-foto, sebenarnya udah bisa dikira-kira ya kalau hasilnya tuh akan baik-baik aja, apalagi dalam pengambilan di kondisi cahaya yang cukup. Satu hal yang umum terjadi di handphone kelas menengah seperti ini adalah preview yang tidak real time, jadi apa yang muncul di layar sebelum foto diambil dan apa yang masuk di galeri itu bakal berbeda. Untuk sebuah handphone dengan harga 2 jutaan, apa yang dibawa oleh Realme 9i kalau menurut saya sebenarnya udah tergolong di atas rata-rata. Dengan warna yang bisa dikatakan cukup akurat, ketajamannya juga baik, dan dynamic range yang cukup bisa diandalkan pada berbagai macam situasi. Kalau kita pindah ke low light, dari segi detail emang pastinya ada pengurangan ya, tapi masih dalam kategori yang cukup oke dan pada banyak percobaan ini nggak masalah. Bintik-bintik alias noise juga sering kelihatan, tapi kalau menurut saya sebenarnya ini nggak bisa dihindari pada situasi tersebut ya. Apalagi kalau kita lihat ISO yang dipakai oleh Realme itu rata-rata ada di angka 3 sampai 5000. Lanjut kita lihat ke kamera depannya, ini satu bagian yang kalau menurut saya nggak terlalu konsisten. Kadang bisa dapetin hasil yang bagus, tapi nggak jarang juga muka jadi kelihatan putih atau pucat, padahal efek beautify-nya itu udah saya matiin. Ya, kamera depannya dari Realme 9i untuk perekaman video outdoor siang hari, handheld pakai tangan aja dipegang, dia nggak ada fitur stabilisasi atau apapun ya, jadi kalau sambil jalan hasilnya seperti ini. Audio bisa langsung didengar juga gimana oke atau enggaknya, dan abis ini tentunya saya juga bakal pindah ke kondisi low light, kita lihat gimana performa dari. Oke, ini jadi buat sampel low light dalam ruangan aja di studio. Satu notes palingan untuk autofocus ya, dalam kondisi seperti ini kalau misalnya ada objek yang pengen difokusin, di tap aja supaya lebih dapet. Oke, itu juga di tap. Nah, ke bawah. Seperti itu ya untuk tap to fokusnya. Dan sekarang ini dia untuk perekaman video menggunakan kamera depan dari Realme 9i. Kebetulan tembok di saya, di studio saya ini kan warna abu, jadi noise-nya bisa langsung kelihatan ya di bagian shadow seperti itu. Sini juga ya, itu ada lemari, rak, bisa langsung lihat seperti apa hasilnya. Dan di sini kan di Realme 9i dia ada fitur buat fill light, jadi kita bisa nyalain kayak lampu support dari layar, jadi ya kan ngebantu sedikit untuk membuat area di sekitar wajah kita lebih terang. Ini coba saya pindah lebih gelap sedikit. Nah, ini udah dinyalain, sekarang coba saya matiin. Nah, ini kalau dimatiin seperti ini. Ini saat dinyalain. Gimana? Beda nggak hasilnya? Satu lagi, sebelum kita ngomongin tentang kesimpulan, saya juga pengen ngebahas sedikit tentang desain yang dibawa oleh Realme.
Satu poin positif yang saya suka banget dari handphone Realme sekarang ya untuk seri Realme 9, nggak terkecuali Realme 9 Pro atau juga Realme 9 aja, adalah tampilan mereka yang nggak macem-macem, nggak perlu ada tulisan apa-apa gitu ya. Tetap polos dan kelihatan elegan, ini adalah satu poin yang saya suka sekali. Selain itu, handphonenya juga tipis, enak dipegang, apalagi jika kita mempertimbangkan handphone ini punya baterai 5000 mAh. Tombol power ada sisi kanan ya, seperti ini dia sama sensor stick jari, di atas ada mikrofon, di sisi kiri dia punya SIM tray dan ada tombol volume, sedangkan di bawah ada USB-C, ada speaker ya, speaker 1 karena speaker 2-nya ada di atas, dan dia masih menggunakan jack audio, jadi buat yang mau pakai kabel itu masih bisa banget. 2 jutaan untuk dapetin satu unit Realme 9i, kalau menurut saya ini adalah opsi yang menarik sekali dengan harga yang ditawarkan. Sekalipun versi yang saya pakai ini adalah yang paling rendah, tapi secara pengalaman masih bagus dan enak-enak aja. Kehadiran Snapdragon 680 cukup banget sebenarnya untuk mereka yang pengen performa oke dengan harga terjangkau, dan kalau kita ngomongin soal layar dengan specs yang tadi berkurang sedikit soal refresh rate, kalau menurut saya nggak segitu ngaruhnya karena selama enak dipakai, enak dilihat, orang bakalan lupa. Plus di sini juga udah ada stereo speaker untuk experience multimedia yang lebih baik. Kamera menurut saya juga oke secara kualitas, meskipun sekali lagi pasti masih ada limitasinya. Palingan satu poin nih yang saya harapkan semoga bisa lebih baik lagi ke depannya adalah di bagian software. Karena untuk Realme 9i sementara masih menggunakan Android 11 dan Realme UI 2. Semoga nanti bisa dapat update supaya tetap bisa ngasih experience yang oke seperti Realme 9 sekalipun dengan harga yang lebih murah. Jadi gimana? Kalau menurut kalian, dengan harga yang ditawarkan, specs, dan sedikit sharing pengalaman tadi, worth it nggak sih sebuah Realme 9 ini? Coba tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah, dan buat yang pengen beli atau lihat detail produknya, linknya ada pada kolom deskripsi. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak nonton sampai habis, dan seperti biasa, have a nice day!